البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Muqaddimah Tafsir halaman 111 barakallahu fikum. Wal maqsud qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wal maqsudu anna mithla haula i'taqadu ra'yan thumma hamalu alfadzal Qur'an alaih. Yang diinginkan adalah seperti mereka-mereka itu, orang-orang Mu'tazilah dan semisalnya, Syiah Rafidhah, mereka itu meyakini suatu ra'yan, pemikiran, kemudian membawa lafaz-lafaz Al-Qur'an kepada pemikiran tersebut. Paham ya? Jadi mereka punya keyakinan pemikiran tertentu, kemudian setelah itu membawa lafaz-lafaz Al-Qur'an kepada pemikiran tersebut. Walaysa lahum salafun minas sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan. Tapi mereka tidak punya salaf, tidak punya pendahulu. Tidak pula di kalangan sahabat, tidak pula para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wala min a'immatul muslimin, tidak pula dari kalangan imam kaum muslimin, enggak ada yang mengikuti jejak mereka. La fi ra'yihim wala fi tafsirihim. Tidak pada pemikiran mereka, tidak pula pada penafsiran mereka. Jadi mereka bikin sendiri gitu loh. Paham ya? Syiah Rafidhah, Mu'tazilah, kalau mereka menafsirkan diikutkan sesuai dengan pemikiran mereka. Yang pemikiran ini tidak ada salafnya, tidak dari kalangan tabi'in wala atba'ut tabi'in wala orang-orang yang setelahnya. Paham ya? Jadi bikin sendiri. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ya wa? Kita lihat sini kata beliau, "Wa min tafsirin min tafasirihim al-batilah illa wa butlanuhu yadhhar min wujuhin katsirah." Penting ini ya. Dan tidak ada satu tafsir pun dari tafsir-tafsir mereka yang batil kecuali apa? Melainkan kebatilannya itu kan nampak dari sisi yang banyak sekali. Paham ya? Seperti Zamakhsyari ketika dia menafsirkan dalam kitab Al-Kasyaf Al-Qur'an, kitabnya Al-Kasyaf, itu banyak sekali kejanggalan. Wa jaa rabbuka dikatakan wa jaa amru rabbik. Wa jaa rabbuka dikatakan apa? Wa jaa amru rabbik. Yang telah datang urusan Rabbmu atau utusan Rabbmu. Padahal yang datang siapa? Benar-benar Allah Taala gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kejanggalan. Kemudian apalagi lantaroni. Kata Zamakhsyari dan pengikutnya Mu'tazilah mengatakan lantaroni, maksudnya apa? Engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Di dunia juga enggak bisa lihat, di akhir pun juga enggak bisa melihat. Lan untuk takbid katanya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Wa dzalika min jihatain, yang demikian itu dari dua sisi. Taratan minal ilm bi fasadi qaulihim, terkadang diketahui dengan ilmu mengenai rusaknya ucapan mereka. Wa taratan minal ilmi bi fasadi ma fassaru bihil Qur'an, terkadang diketahui dengan ilmu apa? Dengan mengilmui tentang rusaknya apa yang mereka tafsirkan berupa Al-Qur'an. Imma dalilan ala qaulihim, ini penting. Imma dengan dalil yang membantah ucapan mereka, au jawaban 'alal mu'arid lahum, atau jawaban terhadap penentang. Nah, barakallahu fikum, ya jawaban terhadap apa? Nah, penentang pendapat mereka. Jadi yang menentang pendapat mereka terkadang apa jawabannya itu sebagai bantahan untuk mereka. Terkadang apa? Terkadang juga dengan dalil. Dalil ini bantah mereka itu ada juga, seperti itu. Wa min haula man yakunu husnul ibarah fasihan yadussu al-bid'ah. Penting ini. Di antara mereka ada yang ungkapannya itu bagus. Di antara mereka ada yang ungkapannya bagus. Kemudian apa? Fasih. Ucapannya juga fasih. Bagus sekali ucapannya. Yadussul bid'ah, menyusupkan kebid'ahan-kebid'ahan. Yadussu menyusupkan ya. Nah, barakallahu fiikum, menyusupkan kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat fi kalamihi, dalam ucapannya. Jadi orang ahlu bid'ah wad dhalal itu tidak semuanya enggak bisa bicara. Pandai bicara juga banyak sekali. Paham ya? Jadi terkadang ucapannya itu kayak semacam apa ya? Halus, lembut, manis, tapi apa? Menyesatkan. Menyusupkan apa? Kebid'ahan-kebid'ahan di balik ucapan tersebut. Wa aktsarun nas la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kasahibil Kasyaf wa nahwihi. Seperti pemilik kitab Kasyaf, siapa? Az-Zamakhsyari, Abul Qasim Mahmud. Ya kan? Az-Zamakhsyari, nah pemilik Kasyaf itu juga sama.
Kalau antum lihat kitabnya di dalamnya, itu kalau antum enggak punya ilmu mungkin tertarik gitu loh. Bahasanya itu balaghahnya tinggi. Masya Allah, bahasa Arabnya enggak usah nanya sudah. Karena beliau digelari dengan apa? Pendekarnya bahasa Arab kan? Pendekarnya bahasa Arab, nahwiyun kabir, tapi karena menakwil Al-Qur'an, mentahrif Al-Qur'an digelari para ulama nahwiyun shaghir. Namanya dia ahlu nahwi yang kecil tapi sebenarnya dia besar, tapi karena mengubah makna dari dhahir lafadznya dikatakan nahwiyun shaghir, nahwi yang kecil, ahlu nahwi yang kecil. Allah musta'an. Kita lihat. Hatta innahu yaruju ala khalqin katsir. Sampai Zamakhsyari pemilik kasyaf tersebut menyusupkan, membikin syubhat, menyusupkan kepada apa? Manusia yang sangat banyak, khalqun katsir maksudnya manusia yang banyak. Mimman la ya'taqid al-batil min tafasirihim al-batilah masyaallah. Dari kalangan orang-orang yang tidak punya keyakinan atau tidak meyakini kebatilan dari tafsir-tafsir mereka yang batilan itu, masyaallah. Nah, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Wa qad ra'ait minal ulama al-mufassirin, sungguh aku melihat dari kalangan ulama mufassirin wa ghairihim wa barakallahu fikum, dan selain mereka, man yadhkur fi kitabihi wa kalamihi min tafsirihim ma yuwafiq usulahum allati ya'lam aw ya'taqid fasadaha wa la yahtadi lidzalik. Ini penting. Dan sungguh aku melihat sebagian ulama mufassirin atau tafsir dan selain mereka ada yang menyebutkan di kitabnya dan ucapannya menukilkan dari tafsir-tafsir mereka yang batilan itu, tapi yang mencocoki kaidah-kaidah usul mereka yang dia sendiri mengetahui dan meyakini rusaknya tafsir tersebut, tapi wala yahtadi lidzalik, tapi tidak bisa apa? Mengambil petunjuk. Nah, barakallahu fiikum terhadap apa? Kesesatan tersebut. Maksudnya kalau orang faham itu kan kalau ini sesat ditinggalkan. Ini enggak, karena apa? Karena posisinya memang sudah sengaja mengambil tafsir mereka yang mencocoki apa? Usul mereka, yang mencocoki pendapat mereka, mencocoki apa? Nah, pemikiran mereka, sehingga apa? Sehingga terkadang enggak terasa, tidak terasa. Allah musta'an. Barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Dzalika li'annahum kanu aqwiya fil asalib." Yang demikian itu dikarenakan dahulu mereka adalah orang-orang yang kuat sekali dalam masalah asalib. Apa asalib? Uslub. Jadi uslub penting. Uslub itu gaya bahasa, tata cara berbicara. Antum kalau misalkan dakwah di lingkungan orang awam, kalau antum bicaranya kurang tepat, kurang bagus, gaya bahasanya enggak enak didengar, itu orang enggak suka. Enggak suka. Paham ya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, anjing haram. Paham ya? Nadanya gitu nadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anjing haram. Nah, akhirnya kan dituduh situ. Dituduh, wah ini masa bapak-bapak, ibu-ibu dibilang anjing. Padahal dia pengennya apa? Anjing itu haram itu loh. Paham ya? Gaya bahasa penting ya. Jadi kalau antum misalkan mau menjelaskan di halayak ramai ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram. Jangan diputus di tengah-tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram. Itu nanti mereka marah-marah, mengira kita nuduh mereka anjing gitu loh. Paham maksudnya ini? Penting ini ya. Penting ya, kalau berdakwah seperti itu harus ada uslub. Ini kata beliau apa? Oh, mereka itu orang-orang yang kuat dalam masalah uslub, asalib, tata cara dalam berbicara. Fatajidu dhahir kalamihim, dhahira kalamihim annahu jayyid wa laysa bi syai', ya kan? Kamu terkadang menjumpai dhahir ucapan mereka itu bagus, enggak ada masalah, tapi ingat, apa kemarin? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar tapi yang diinginkan padanya kebatilan. Paham ya? Seperti itu. Nah, Allah musta'an, seperti itu. Dari gaya bicaranya itu halus, lembut, masyaallah, seakan-akan dia enggak bohong padahal bohong gitu loh. Berani sumpah, wallahi, berani sumpah itu loh. Demi Allah anak enggak gini padahal apa? Tapi sekali kan iya, ya sama aja. Sumpah katanya enggak ngelakuin ini tapi sekali kan iya, ya sama aja. Terjebak di situ. Paham ya? Kita lihat sini. Lakinnahum yadussuna fihi as-sumni. Allahu musta'an. Nah, tapi mereka ternyata menyusupkan di dalamnya racun. Ini hati-hati. Jadi ucapannya bagus, indah, lembut, halus, tapi menyusupkan racun di situ. Ayo. Fa haula'il ladzina yanquluna min tafasirihim ma yanqulun wa hum ya'lamuna fasada qaulihim. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menukilkan dari tafsir-tafsir mereka apa-apa yang mereka nukilkan dalam keadaan mereka mengetahui rusaknya tafsir-tafsir tersebut. Haula'i qad ikhtaru, mereka adalah orang-orang yang sudah
tertipu bi asalibihim dengan uslub-uslub mereka, gaya bahasa, gaya bicara mereka, wa alfadhim dan lafaz-lafaz mereka. Wa lam yahtadu ila ma kanu alaihi minal batil, dan mereka belum mendapatkan petunjuk, belum mengetahui terhadap apa? Kebatilan yang mereka berada di atasnya. Faham maksudnya ya? Jadi terkadang ahli batil itu ngomongnya luar biasa, bicaranya halus, lembut, sehalus sutra, tapi padahal apa? Di balik itu dia menyusupkan racun. Menyusupkan apa? Racun. Jadi kalau bohong itu enggak nampak itu loh. Antum tadi gini, enggak kok. Tapi sekali kan? Iya, ya kan. Nah, enggak tapi sekali, sama aja kan? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ahlul bidah wad dhalal, ahlul batil itu terkadang ngomongnya bahasanya Masya Allah. Nah, inna minal bayani apa? La sihr, sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir, bisa menipu, bisa menarik perhatian orang, bisa memberikan pengaruh. Wa qad sabaqa lana an bayyana, dan sungguh telah lewat pada kita bahwasanya kami telah menjelaskan anna sababa dzalik, sebab itu semuanya annahum kanu ya'taqidu ra'yan. Awal mulanya mereka itu meyakini suatu pemikiran, summa yastadilluna li ra'yihim, kemudian mereka berdalilkan untuk pemikiran mereka, aw yastadilluna, atau mereka berdalilkan binususil kitab sunnah, berdalilkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an sunnah ala ma la tadullu alaih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, di atas pendapat yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an sunnah. Dalilnya sama, qala Allah qala Rasul, tapi tujuannya apa? Untuk mengelabui kaum muslimin. Belajar ikhtilatiyah itu enggak masalah, campur baur laki-laki perempuan enggak masalah. Biar apa tujuannya, Bang? Saling mengenal katanya. Lah dalilnya mana? Dinukilkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kemudian apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu katanya. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian adalah laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya agar saling mengenal. Lah kalau mengenalnya kapan kalau enggak saling bercampur katanya. Nah, itu kalimatu haqqin urida biha apa? Batil. Dalilnya sahih enggak dalilnya? Sahih dari Al-Qur'an, tapi yang diinginkan untuk menguatkan kebatilan mereka. Allah musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.